Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik yang ada di ruang kolaborasi. Untuk pengukuran pemahaman belajar peserta didik itu nanti akan diselesaikan melalui suatu permasalahan. Setelah mempelajari konsep asesmen, pengertian, fungsi, tujuan, jenis, contoh, silakan bekerja sama dalam kelompok dengan waktu bekerja 1 SKS untuk menyelesaikan analisis studi kasus berikut. Saat ini adalah permulaan dari tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pembelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga ulangannya itu menunjukkan nilai yang buruk. Namun, demikian ketika materi tugas atau ulangan tersebut diulangi secara lisan dan juga individual, Diana dapat menjawabnya. Pertanyaan atas kasus tersebut. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Nah, dari pertanyaan tadi dapat diambil atau dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa Diana tidak bisa membaca atau Diana memiliki gaya belajar auditori. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, cara yang nantinya dapat dilakukan untuk memberikan asesmen terhadap Diana. Yang pertama yaitu checking out. Pendidik mengecek suatu pencapaian dan juga kemampuan dari peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Misalnya menggunakan observasi untuk peserta didik. Yang kedua yaitu finding out. Pendidik mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar seperti self-assessment terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu diagnostik, melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengukur hasil belajar dari peserta didik. Sedangkan asesmen yang dapat diberikan kepada Diana yang pertama yaitu self-assessment. Jenis asesmen ini dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengembalian kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Hal ini bisa menjadi catatan tambahan bagi guru. Yang kedua yaitu performance assessment, sebuah pendekatan dalam melakukan penilaian yang mengharuskan peserta didik mendemonstrasikan secara langsung hal-hal yang mereka ketahui seperti menjawab pertanyaan atau melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu formative assessment, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Alasan kenapa saya memilih asesmen tersebut yaitu berdasarkan kondisi Diana yang perlu untuk ditreatment dengan self-assessment di awal, untuk selanjutnya diberikan kesempatan berdemonstrasi materi yang telah dipelajari dengan pendekatan performance assessment dan diakhiri dengan apresiasi dengan merespon performa Diana dengan asesmen formatif. Strategi yang dapat dilakukan dalam performance assessment. Yang pertama yaitu identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang akan diperlukan
untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan ukuran yang akan diamati. Yang kelima, perlu menyediakan kriteria setiap pilihan apabila menggunakan skala rentang. Selanjutnya dari pertanyaan yang ketiga yaitu kesimpulan yang dapat ditarik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan di awal tadi, yang pertama yaitu kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu atau setiap peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua, seorang pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didiknya untuk menentukan pengajaran yang tepat. Sedangkan yang ketiga, yaitu pendidik menentukan asesmen yang efektif serta efisien sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan tersebut. Mohon maaf bila selama bertutur kata tadi ada salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.